Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu nafa'anallahu bi'ulumihi wa karamatihi wa barakatihi fid dharaini amin. Faslun fi arkanis shaumi. Pasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun puasa. Arkanuhu ay shaumu fardhan kana aw naflan. Rukun-rukunnya yaitu baik puasa fardu ataupun puasa sunnah. Salah satu asya'a, itu ada 3 perkara. Qala Az-Zayadi hadha huwa al-mashhuru. Syekh Az-Zayadi mengatakan jumlah ini adalah yang paling masyhur. Wa ja'alaha fil anwari arba'atun. Dan dalam kitab Al-Anwar dijadikan menjadi 4 perkara. War-rabi'u qabiliyatul waqti lis-shaumi intaha. Dan yang keempatnya adalah waktu dapat menerima puasa. Intaha, telah selesai pendapat dari Syekh Az-Zayadi. Ahaduha niyatun laylan likulli yaumin fil fardhi. Yang pertama adalah niat di malam hari, di tiap-tiap malam, di setiap puasa fardu. Wa mahaluha al-qalbu. Adapun tempat atau letaknya niat itu adalah di hati. Wala budda ay yastahdhira haqiqatas shaumi. Dan harus dengan menghadirkan hakikat dari puasa itu. Allati hiya al-imsaku 'anil muftiri jami'an nahari. Yaitu bertahan atau menahan dari yang membatalkan puasa tersebut di semua hari. Ma'a ma yajibu fihi min kaunihi an ramadanin mathalan. Beserta hal-hal yang diwajibkan dalam puasa, seperti adanya puasa fardu itu puasa Ramadan atau puasa lainnya. Thumma yaqsidu iqa'a hadzal mustahdhari. Kemudian bermaksud memenuhi semua yang dihadirkan itu. Wala yakfin niyatu bil lisani dunal qalbi. Dan tidak cukup berniat itu hanya dengan lisan saja, tanpa dengan hati. Kama la yushtaratu talaffudhu biha qat'an. Sebagaimana tidak disyaratkan melafadzkan niat secara mutlak. Lakinnahu yundabu liyu'awina lisanu al-qalbah. Akan tetapi melafadzkan niat adalah sunnah, karena agar lisan dapat membantu hati. Wa yu'lamu min kauni mahaliha ma dzukira. Dan hal ini dapat diketahui dari keberadaan letak niatnya akan apa yang telah disebutkan. Annahu law nawa as-shauma biqalbihi fi asna'is sholati shahhat niyyatuhu. Bahwasanya apabila dia berniat puasa dengan hatinya di tengah-tengah sholat, maka niat puasa tersebut sah. Misalnya seseorang sedang sholat, kemudian di tengah-tengah sholat, di hatinya berniat akan berpuasa, maka niat puasa tersebut sah. Qala Az-Zayadi falau nawa lailatan awwala ramadanin yasumu jami'ahu. Syekh Az-Zayadi berkata, apabila pada malam pertama bulan Ramadan berniat puasa untuk 1 bulan, lam yakfi li ghairil yaumil awwali. Maka niat itu belum cukup kecuali hanya untuk hari yang pertama itu saja. Lakin yambaghi lahu dzalika. Akan tetapi selayaknya agar berniat 1 bulan berpuasa full di malam pertama. Liyahsula lahu shaumul yaumul ladzi nasiyan niyatu fihi 'inda maliki. Agar baginya didapat puasa pada hari yang lupa tidak berniat. Nah, pendapat layak ini menurut mazhab Imam Malik. Kama yusannu lahu an yanwiya awwalal yaumi.
Dan sebagaimana baginya disunnahkan untuk berniat di malam pertama. Alladzi nasiha fihi, yang dia lupa niat di hari tersebut. Liyahsula lahu shaumuhu 'inda Abi Hanifah, agar baginya didapat puasa pada hari itu. Dan pendapat sunnah ini adalah menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Wa wadihun anna mahalahu inqalad, dan jelasnya letak boleh dalam hal ini adalah apabila melakukan taklid, yaitu ikut tanpa tahu dalil, itu namanya taklid. Wa illa kana mutalabisan bi'ibadatin fasidatin fi i'tiqadihi, dan apabila tanpa taklid, maka dia termasuk melakukan ibadah yang rusak dalam keyakinannya. Wa huwa haramun, dan hal seperti itu adalah haram. Walau syakka hal waqa'at niyyatuhu qabla al-fajr aw ba'dahu, dan apabila ragu apakah niatnya terjadi sebelum fajar atau sesudah fajar, lam yashih, maka puasanya tidak sah. Li'annal asla adamu wuku'iha lailan, karena asalnya tidak terjadi niat di malam hari. Idzil aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanin, karena asal di setiap hal baru adalah diperkirakan pada waktu yang mendekatinya. Bi khilafi ma law nawa wa syakka hal tala'al fajru aw la. Lain halnya apabila dia berniat dan dia ragu apakah fajar telah terbit atau belum, tsumma nawa fa innahu yashihu, kemudian dia berniat untuk berpuasa, maka sesungguhnya puasanya itu sah. Litaraddudi fin niyati, karena dia hanya mengulang-ulang niatnya. Qauluhu fil fardhi kharaja bihin naflu. Lafadz fil fardhi dalam puasa fardu adalah mengecualikan dari puasa sunnah. Fayakfi fihin niyatun bin nahari qabla zawali, maka cukup berniat dalam puasa sunnah itu di siang hari sebelum zawal atau tengah-tengah hari, itu namanya zawal. Bisyarti intifa'il manafi qabla niyati, dengan syarat tidak ada hal yang membatalkan atau menghapus puasa sebelum niat. Ka'aklin, seperti makan, wajima'in, berjima', wa kufrin, dan kemudian murtad, wa haidin, kemudian haid, wa nifasin, dan nifas, wa jununin, dan gila. Wa illa fala yashihhu shaumu, dan apabila tidak seperti itu, maka tidak sah puasanya. Qala fi syarhil minhaji, dikatakan di dalam kitab syarah al-minhaj, faqad dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah dzata yaumin, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat masuk ke rumah baginda Aisyah radhiyallahu anha. Faqala hal 'indakum syai'un, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah padamu ada sesuatu makanan? Qalat la, baginda Aisyah radhiyallahu anha berkata tidak ada. Qala fa inni idzan asumu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka ketika begitu aku akan berpuasa. Qalat wa dakhala alayya yawman akhara faqala, baginda Aisyah radhiyallahu anha kembali berkata, suatu hari yang lain Nabi masuk kepadaku dan berkata, a'indakum syai'un, apakah padamu ada sesuatu makanan? Qultu na'am, aku menjawab, kata baginda Aisyah,
Betul, ada. Qala idzan afturu. Maka ketika itu aku akan berbuka atau tidak berpuasa. Wa in kuntu farradtu shauma. Meskipun aku ada fardukan puasa. Rawahu Daruqutni wal Baihaqi. Telah meriwayatkan hadis ini Imam Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi. Wa kharaja bil manafi lis-shaumi ma la yunafihi. Dikecualikan dengan hal yang menghapus puasa adalah sesuatu hal yang tidak menghapus puasa. Qala Ar-Ramli walau asbaha wa lam yanwi shauman. Syekh Ar-Ramli berkata, apabila seseorang masuk di waktu pagi dan dia tidak berniat puasa, thumma tamadmada wa lam yubalighu. Kemudian dia berkumur dan tidak terlalu berlebihan. Fasabaqa ma'ul madmadati ila jawfihi. Lalu air dari berkumur tadi masuk tanpa sengaja ke dalam perutnya. Thumma nawa shauma tatawwu'in sahha. Lalu dia berniat puasa sunnah, maka hal demikian itu sah. Wa kadza kullu ma la yubtilu shauma kal ikrahi 'alal akli wasyurbi. Demikian pula setiap hal yang tidak membatalkan puasa seperti dipaksa makan dan dipaksa minum. Qala An-Nawawi wa hadhihi mas'alatun nafisatun. Syekh An-Nawawi berkata, masalah ini adalah masalah yang terkecil. Wa qad talabtuha sinina hatta wajadtuha. Falillahil hamdu. Dan aku mencarinya beberapa tahun hingga aku menemukannya. Hanya bagi Allah segala pujian. Wa mithlu dzalika ma idza balagha li izalati najasati fammihi. Sama seperti demikian adalah apabila sampai berlebihan dalam berkumur untuk menghilangkan najis di mulutnya, au anfihi atau di hidungnya, fasabaqahul ma'u fa innahu la yadurru. Lalu kemasukan air ke dalam, maka hal itu tidak membahayakan puasa, artinya tidak membatalkan puasa. Wa qawluhu fil fardi walau nadaran au qadaan au kifaratan. Lafaz fil fardi artinya dalam puasa fardu adalah termasuk puasa nadar, puasa qada dan puasa kifarat. Au kana nawi sabiyan au amara bihil imamu fil istisqa'i. Atau puasa yang berniatnya itu adalah puasa anak kecil atau atas perintah pemerintah dalam melaksanakan sholat istisqa. Walaysa lana shaumu naflin yushtaratu fihi at-tabyitu illa shaumus sabiyyin. Dan bagi kita yang artinya bermazhab Imam Syafi'i, tidak ada puasa sunnah itu yang disyaratkan harus tabyid atau berniat di malam hari. Itu namanya tabyid. Kecuali pada puasa anak kecil. Fayulghazu bihi wa yuqalu lana. Maka diteka-tekikan atau ada pertanyaan dan ditanyakan kepada kami, Shaumu naflin yushtaratu fihi tabyitun niyati. Apakah ada puasa sunnah yang disyaratkan di dalamnya itu tabyid atau mengucapkan niat di malam hari? Maka jawabnya tadi, ada, yaitu puasa sunnah yang dilakukan oleh anak kecil. Qauluhu lailan ay bainal ghurubi wa tulu'il fajri. Lafaz lailan artinya malam, yaitu antara terbenam matahari, yaitu waktu maghrib, dan terbitnya fajar, yaitu subuh. Nah, itu masuk dalam malam. Wa dalilu wujubi iqa'in niyyati lailan bima'na wujubi tabyidi.
Dalil wajibnya menjadikan niat di malam hari dalam makna wajib menginapkan niat adalah dalil yang pertama qauluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yabitu syiyama qabla al-fajri fala syiyama lahu." Barang siapa yang tidak menginapkan atau tidak mengucapkan tidak berniat di malam hari sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak sah. Rawahu Ad-Daruqutni. Telah meriwayatkan pada hadis ini yaitu Imam Ad-Daruqutni. Ay man lam yabitu niyyata shaumi qabla al-fajri fala shiyama lahu sahihun. Artinya, barang siapa menginapkan niat puasa sebelum fajar, tidak mengucapkan niat itu di malam hari, maka puasanya tidak sah. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Wal muradu bitabyitiha iqa'uha fi juz'in min ajza'il laili. Yang dimaksud dengan menginapkan niat puasa atau tabyit adalah menjadikan niat pada salah satu bagian dari waktu malam, yaitu tadi antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari. Minal ghurubi ilal fajri, yaitu dari semenjak terbenam matahari hingga terbit fajar. Kemudian dalil yang kedua, wa qauluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yujmi'u shiyamu qabla al-fajri fala shiyama lahu. Barang siapa tidak berniat puasa sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Qauluhu lam yujma' bi dhammin ya wa sukunil jim au bi fathil ya'i wal mimi. Lafaz lam yujma' dengan dhammah huruf ya, sukun huruf jim, atau dengan fathah huruf ya dan huruf mim. Maknanya yaitu man lam yu'zam 'ala syiyami fayanwihi, adalah barang siapa yang tidak atau belum berniat akan puasa maka hendaknya berniat. Wa aqallun niyati fi Ramadanin, dan yang paling sedikit dalam berniat puasa bulan Ramadan, di bulan Ramadan adalah nawaitu shauma ghadan min Ramadana. Itu dengan lafaz nawaitu shauma ghadan min Ramadana. Artinya, aku berniat puasa besok di bulan Ramadan. Dan ingat, lafaz aku berniat puasa besok di bulan Ramadan itu harus ada di dalam hati. Tidak cukup dengan lisan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Fala budda minal ityani bi qawlihi min Ramadanin. Maka harus mendatangkan kalimat dari bulan Ramadan. Li'anna at-ta'yina syartun fi niyyati shaumil fardhi. Karena penentuan atau menentukan puasanya itu adalah salah satu syarat dalam niat puasa fardu. Jadi kalau puasa Ramadan harus disebutkan saumnya, puasanya, puasa Ramadannya. Kalau puasa nazar harus disebutkan nazarnya. Kalau puasa qadha disebutkan qadhanya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Wala yahsulu illa bidzalika. Dan penentuan itu tidak dapat dihasilkan kecuali dengan demikian, dengan menyebutkan Ramadannya tadi gitu. La bimujarradi dzikril ghadi. Dan tidak cukup hanya dengan menyebutkan besok. Nah, jadi harus disebutkan besok itu puasa Ramadan, seperti itu. Fa'in jumi'a bainahuma, maka apabila keduanya disatukan, yaitu kalimat besok dan kalimat bulan Ramadan,
kana akmala, maka itu adalah yang sempurna. Fal ghaddu misalun littabyiti. Adapun lafadz besok adalah contoh daripada menginapkan niat atau tabyid. Karena di malam hari maka mengucapkannya harus besok. Seperti itu. Jadi itu contohnya dari tabyid niat tadi. Wala yajibu ta'arrudu lahu wala yahsulu bihi ta'yinu. Tidak wajib menyebutkan lafadz fardu. Artinya menyebutkan lafadz fardu itu hanya sunnah akan puasa. Dan penentuan tidak dihasilkan sebab menyebutkan fardu. Wa ramadhanun misalun lit-ta'yini. Adapun kalimat Ramadan itu adalah contoh dari ta'yin atau menentukan. Nah, itu contohnya pada puasa Ramadan ya disebutkan Ramadan. Kalau puasa nazar ya disebutkan nazarnya. Lil fardiyati pada bangsa puasa fardu. Wala adaun, dan tidak disyaratkan untuk menyebutkan adaan, artinya kontan. Walal idhafatu ilallahi ta'ala, dan juga tidak disyaratkan untuk mengidhafatkan atau menjandarkan kepada kalimat ilallah ta'allahu ta'ala, artinya lafaz itu hanya sunnah. Wala ta'yinus sunnati fa in ayyanaha wa akhta'a, dan tidak disyaratkan harus, tidak boleh ini maksudnya menyebutkan sunnah pada puasa fardu. Namun apabila menentukan niat puasa dengan menyebutkan sunnah dalam puasa fardu dan hal itu niatnya itu salah, fa in kana 'amidan 'aliman, maka apabila kesalahannya itu disengaja dan dia mengetahuinya, lam yashih, maka niat yang seperti itu tidak sah. Li tala'ubihi, karena itu bermain-main dalam hal ibadah. Wa in kana nasiyan au jahilan shaha, akan tetapi apabila kesalahannya itu memang lupa atau tidak tahu, maka niat seperti itu sah. Wa akmaluha ay yaqula nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati. Adapun sempurnanya dalam niat puasa adalah, ini maksudnya puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati, artinya aku berniat puasa besok untuk memenuhi fardu Ramadan pada tahun ini. Nah, ingat lafaz aku berniat puasa besok untuk memenuhi fardu Ramadan tahun ini itu harus ada di dalam hati, karena mahal atau tempatnya niat itu adalah al-qalbu, di dalam hati. Bi idhafati ramadhana ila ismil isyarati, dengan mengidhafatkan atau menyandarkan kalimat Ramadan dengan kalimat isim isyarah. Isim isyarahnya adalah di sini kalimat hadhihi. Litakunal idhafatu muayyanatan likaunihi ramadhana hadhihi sanati, agar idhafat itu menjadi penentuan bahwa keadaan puasa itu adalah di bulan Ramadan yang di tahun ini. Wa yusannu ay yaqula ba'da dzalika imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala, dan disunahkan setelah niat, setelah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati, itu mengucapkan kalimat imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala, mengucapkan kalimat imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Jadi nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala, artinya
aku berniat puasa esok hari untuk memenuhi fardu Ramadan pada tahun ini karena iman dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, itu harus ada di dalam hati. Walau tasahhara liyasuma aw syariba lidaf'il 'atsyi anhu naharon. Apabila melakukan makan sahur untuk berpuasa atau hanya minum saja karena menjaga kehausan di waktu siangnya, au imtana'a minal akli, atau dia menahan makan, au syarbi atau minum, awil jima'i atau berjima atau bersenggama, khaufa tulu'il fajri kana niyatan, karena takut keduluan terbit fajar, maka hal semacam itu termasuk niat. In khatara shauma bibalihi bisifatihi syar'iyyah, tapi dengan syarat apabila dia di dalam hatinya bermaksud puasa dengan menghadirkan segala sifat puasa secara agama. Litadhamana kullun minha qasdas shaumi, karena semua itu menyimpan maksud daripada puasa. Karena kalau hanya dengan makan sahur atau dia tidak berjima karena takut kedahuluan fajar, itu tidak cukup kalau tidak disertai dengan hatinya itu bermaksud puasa. Sebagai intisari dari pembahasan rukun puasa yang pertama yaitu niat. Niat itu letaknya di dalam hati. Sedangkan melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Karena lisan itu dapat menguatkan hati. Kemudian dalam berniat puasa memiliki dua syarat. Yang pertama tabyid, yaitu meletakkan niat di malam hari, yaitu mulai dari terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya fajar. Untuk di setiap malam untuk puasa fardu. Jadi tidak hanya satu malam, tetapi setiap malam saja, setiap malamnya. Kemudian untuk puasa sunnah, batas berniat adalah waktu zawal, yaitu tengah-tengah hari. Kemudian syarat yang kedua adalah ta'yin, yaitu menentukan jenis puasanya. Seperti misalnya puasa Ramadan, nazar, dan puasa wajib lainnya. Kemudian untuk lafadz niat pada puasa Ramadan yang sempurna yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Niat saya puasa esok hari menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini dengan iman dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, demikian pembahasan rukun dari rukun-rukun puasa. Yang pertama yaitu adalah niat. Wallahu a'lam bil muradi.